Selamat siang, Bapak Ibu Leader Jikupers. Selamat datang kembali di online seminar Jikup per hari ini, hari Kamis, pukul 2 siang dengan materi saat ini untuk kulit kusam. Nah, sekali lagi dengan saya Alfi. Untuk nanti online seminar kami kali ini akan dibawakan oleh Mbak Dinda. Baik, sekali lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu Leader, sebelum kita mulai untuk online seminar kami kali ini, seperti yang sudah tertampil di layar Bapak Ibu, kami ada program yang bernama Leader Invitation. Ini sudah dari minggu lalu ya Bapak Ibu, sudah saya informasikan bahwa di sini untuk leader yang dapat mengundang rekan atau prospek untuk mengikuti online seminar, itu akan mendapatkan free gift, yaitu mini pouch set, isinya 10 saset. Jadi itu ada mekanismenya juga sudah ada di situ, untuk minimum kelipatan 5 orang yang Bapak Ibu undang, itu akan mendapatkan satu free mini pouch. Jadi dengan format nama seperti yang sudah dijelaskan, itu nama undangannya siapa dan juga Bapak Ibu yang mengundang itu siapa. Untuk nanti akan kami data untuk siapa pemenangnya. Jadi ini untuk setiap online seminar ya, kami akan terus mengadakan program Leader Invitation ini. Dan untuk minggu kemarin, ini kita sudah ada satu pemenang nih, Bapak Ibu. Untuk yang memang ada mengundang rekan-rekan Bapak Ibu ke online seminar. Jadi yang selama ini, kali ini juga beliau ada di sini. Jadi selamat kepada Ibu Mega yang mendapatkan free gift mini pouch yang nanti akan kami konfirmasikan ke Ibu. Makasih Pak, makasih. Jadi untuk hadiah yang akan free gift yang akan Ibu dapatkan ini untuk cleansing oil isi 10 set. Yang nanti akan kami kirimkan, kami konfirmasikan kembali dengan Ibu Mega untuk pengiriman produk ini. Baik, tanpa menunggu lagi, saya akan serahkan ke Mbak Dinda untuk dapat dilanjutkan dengan materi online seminar kali ini. Silakan Mbak Dinda. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga hari ini tetap sehat, tetap bersemangat gitu. Oke, jadi hari ini Dinda mau ngebahas tentang kulit kusam. Jadi kulit kusam itu apa, terus ciri-cirinya apa, terus habis itu maksudnya kenapa kulit kita itu bisa kusam, gimana cara mengatasinya, itu tuh nanti semua akan Dinda bahas di presentasi kali ini. Jadi kulit kusam itu apa? Kulit kusam itu adalah kulit yang tidak cukup mendapatkan kelembaban, jadi dia tuh warnanya tuh nanti tuh jadi lebih gelap gitu, lebih nggak cerah gitu, nggak sehat gitu kelihatannya. Tapi kulit kusam ini tuh beda sama kulit yang emang gelap gitu. Kalau misalnya kulit kusam itu tuh kelihatannya tuh nggak sehat gitu, kayak kering, terus habis itu pucat, pokoknya nggak sehat gitu. Sedangkan kalau kulit gelap, kulit yang memang tonnya itu gelap, kalaupun dia tuh gelap tapi dia sehat, itu tuh akan tetap kelihatan segar gitu, tetap kelihatan bercahaya gitu, tetap kelihatan fresh gitu. Jangan kalau kulit kusam tuh ya kelihatannya tuh kayak pucat, lebih gelap, lebih kusam gitulah pokoknya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya kulit kusam itu yang pasti dia kelihatan, kalau dari luar itu kelihatan tuh kayak nggak fresh gitu kelihatannya gitu kan. Nah, terus habis itu kalau misalnya di kulit kusam itu tuh nanti kayak ada garis-garis halus gitu yang kelihatan di wajah tuh, ada kelihatan kayak garis-garis halusnya gitu. Terus habis itu ada lingkaran gelap di bawah mata, terus habis itu juga kelihatannya tuh kayak kering, terus habis itu tuh kasar, terus kayak ngelupas, gatel ngelupas gitu. Ya kayak ngelupas yang tipis-tipis gitu. Terus juga bisa berminyak juga, tapi kebanyakan kering sih. Kalau misalnya kulit kusam tuh lebih ke kering daripada berminyak. Tapi ada juga yang kulit kusam dan berminyak, itu juga ada, tapi kebanyakan itu kusam dan kering gitu. Terus juga habis itu bisa muncul bintik-bintik jerawat gitu, kayak semacam namanya tuh breakout gitu, sama beruntusan gitu. Itu juga bisa jadi ciri-ciri dari kulit kusam itu sendiri. Kenapa kulit itu tuh bisa jadi kusam gitu? Kenapa kulit kita tuh bisa jadi kusam? Misalnya awalnya tuh kulitnya biasa aja, sehat-sehat aja, tapi
tiba-tiba bisa jadi kusam sendiri. Itu tuh kenapa gitu? Itu bisa aja karena satu pertambahan usia gitu. Kenapa? Jadi di tubuh manusia kita tuh ada memproduksi protein yang buat menyehatkan kulit, itu tuh namanya kolagen gitu. Pasti Bapak Ibu sering dengar kan nama kolagen. Kalau misalnya kita tuh seiring pertambahan usia itu tuh produksi kolagen itu tuh bisa kayak menurun gitu. Nah, karena kalau misalnya produksi kolagen ini tuh menurun, itu tuh jadi kulit kita tuh jadi kelihatan lebih kering karena kan si kolagen ini kan kayak menyupport ya, dia yang support kulit kita tuh biar kayak bernutrisi gitu. Terus sekarang dia produksinya menurun, jadi kulitnya juga jadi kelihatan lebih kering, kelihatan lebih kusam gitu. Terus yang kedua adalah kurang asupan air gitu. Nah, ini tuh sering banget gitu, sering banget siapapun gitu tuh pasti sering banget kurang minum air gitu. Karena Dinda sendiri anaknya nggak suka banget minum air putih, jarang banget minum air putih. Minumnya pasti kalau nggak ya teh atau kopi gitu. Maksudnya yang manis-manis gitu. Nah itu tuh sebenarnya salah gitu karena air tuh kan penting banget gitu untuk keseimbangan di badan kita gitu. Nah kalau kita rajin minum air putih ya terutama kita rajin minum air putih itu tuh kulitnya akan kelihatan seger gitu, kulitnya akan kelihatan fresh gitu dan lebih tahan terhadap iritasi, terus habis itu lebih tahan terhadap keretakan itu kayak apa sih namanya? Nggak tahu kalau bahasa Jawanya tuh gelodoki gitu. Kalau bahasa Indonesianya tuh kayak mengelupas yang kayak tipis-tipis gitu loh. Kalau misalnya nggak tahu sih Bapak Ibu ngerti nggak yang aku maksudin. Jadi kalau kulitnya tuh kering banget itu kan kadang suka kayak ngelupas tipis-tipis gitu kan. Nah itu yang dimaksud keretakan tuh itu. Terus juga kalau misalnya kulitnya itu kita tuh rajin minum air, itu tuh kulitnya tuh nanti enak gitu. Maksudnya lembab, sehat, kenyal gitu. Nah, kalau kita kurang minum air, jadi kan kurang asupan gitu. Jadi kayak kulitnya tuh jadi kering, terus jadi kelihatannya tuh kusam dan kurang kelembaban gitu lah pokoknya. Nah, terus ada juga karena penyebab kulit kusam tuh yang lainnya adalah karena panas dan udara kering. Jadi kalau misalnya kita tuh kan terutama apalagi di Indonesia ya, di Indonesia kan cuacanya tuh adanya panas dan panas banget gitu kan. Nah itu tuh jadi bikin kulit kusam karena sinar matahari ya, sinar UV itu tuh kita kayak terpapar langsung kan. Jadi bikin kulit kita tuh jadi kelihatannya tuh kusam gitu. Terus habis itu juga jarang menggunakan pelembab. Nah ini tuh paling penting banget gitu. Jadi pelembab moisturizer itu tuh penting banget karena itu kan salah satu cara untuk membantu, maksudnya bantuan dari luar gitu, dari luar untuk memberikan tambahan kelembaban buat kulit gitu. Jadi kalau misalnya kita jarang pakai, kita jarang mengaplikasikan gitu, itu jadi si kulit ini tuh cuman dapat dukungan tuh dari dalam gitu, dari badan kita gitu. Jadi dari luar pun tuh perlu ada bantuan juga gitu. Terus habis itu yang terakhir adalah gaya hidup nggak sehat. Jadi misalnya keseringan begadang, terus habis itu stres gitu, terus habis itu pola makannya tuh nggak benar, terus merokok juga atau minum alkohol yang over itu tuh juga bisa menyebabkan kulit kusam. Terutama stres ya, karena kalau misalnya kita udah stres gitu, udah numpuk gitu, pasti kulitnya tuh pasti kusem gitu, kayak kelihatan lah pokoknya kalau kita tuh lagi stres banget karena emang kulitnya tuh pasti berubah gitu, jadi lebih kusem gitu. Selanjutnya, gimana caranya kita mengatasi si kulit kusam ini? Yang pertama adalah merubah gaya hidup gitu. Jadi misalnya kita harus lebih rajin untuk mengkonsumsi air putih gitu, karena untuk manusia dewasa ya, itu tuh jumlah minimal air putih yang dibutuhkan oleh tubuh itu tuh sekitar kurang lebih 2 liter gitu. Jadi diusahakan ya dicukupi gitu loh kebutuhan itu tuh perharinya tuh 2 liter gitu untuk dikonsumsi gitu biar balance gitu antara maksudnya di dalam tubuh tuh biar keseimbangannya tuh jadi balance gitu. Terus habis itu juga rajin olahraga gitu karena itu juga salah satu cara untuk
membuat kulit itu tuh terlihat lebih sehat gitu. Olahraganya sih nggak usah yang berat-berat gitu, maksudnya misalnya bisa dari jalan kaki keliling kompleks, atau misalnya olahraga di rumah gitu. Sekarang kan udah banyak gitu loh, udah banyak kayak aplikasi atau misalnya video-video di YouTube gitu untuk yang panduan olahraga gitu. Jadi olahraga simpel aja, olahraga gampang aja gitu, nggak usah berat-berat gitu lah. Pokoknya olahraga simpel aja itu tuh udah bisa udah bisa untuk mengembalikan kesehatan kulit. Terus habis itu juga mengkonsumsi buah-buahan dan sayur gitu. Bisa diakali gitu. Misalnya kayak minum jus atau minum, kan sekarang ada banyak ya kayak vitamin-vitamin yang emang dari sayur dan buah gitu loh. Itu tuh kan udah banyak banget, dan ada juga yang bentuknya jelly atau bentuknya tuh permen gitu. Jadi tuh itu tuh udah memudahkan banget gitu untuk kita tuh mendapatkan nutrisi dari buah dan sayur itu tuh seimbang. Itu tuh sekarang tuh caranya udah nggak harus konsumsi kayak bentuknya tuh pure buah dan sayur gitu loh. Jadi kayak misalnya kan Dinda kan nggak doyan sayur, nggak doyan buah. Dinda itu akalinya pakai jus. Jadi Dinda tuh tiap pagi tuh minum jus gitu. Misalnya jusnya sih nggak yang susah-susah banget kayak misalnya sekarang ini di sebelah Dinda ada jus gitu, apa namanya, semangka sama Oreo, Dinda mix gitu. Itu juga bisa. Atau banyak sih jus-jus yang lain. Kan yang kalau misalnya kita ke kayak supermarket itu kan udah ada juga ya jus-jus yang udah jadi, dan ada yang emang dia pure buah, pure sayur, itu tuh juga bisa gitu. Itu udah memudahkan kita untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Terus habis itu, cara untuk mengatasi kulit kusam yang kedua adalah rajin membersihkan wajah. Jadi membersihkan wajah itu maksudnya kayak mencuci wajah gitu. Pagi itu kita sabun sebelum pas mandi itu kita bisa kayak sabun muka gitu, kayak kita bersihin muka gitu. Habis itu nanti kalau misalnya udah mulai beraktivitas, kan kita udah pasti misalnya kita pakai make up atau kita keluar gitu kan, pasti kena debu lah gitu, kena make up lah gitu kan. Jadi sore tuh, siang tuh kita ya sebelum tidur lah, pokoknya kita udah selesai beraktivitas, itu kita double cleansing, kayak kita juga udah sering ngingetin untuk double cleansing, karena itu tuh salah satu cara untuk mencegah semua permasalahan kulit gitu, double cleansing gitu. Jadi setelah pakai cleansing yang mau cleansing oil atau misalnya water atau cleansing milk atau cleansing yang lain gitu tuh, setelah pakai itu terus dicuci gitu, wajah disabun gitu. Terus lebih bagus lagi kalau pakai toner, jadi kayak semacam triple cleansing gitu. Nah, setelah itu ada eksfoliasi kulit. Nah, eksfoliasi kulit ini juga penting banget kalau emang wajahnya tuh lagi kusam banget gitu. Karena jadi si kekusaman kulit itu kan bisa terjadi karena penumpukan kotoran gitu, penumpukan kotoran di wajah gitu, atau kayak apa ya? Jadi kita kan kadang kalau di badan tuh kayak daki gitu loh. Kita kan ada daki di badan gitu kan. Itu kan untuk kadang kan kita juga luluran atau kita scrub gitu biar si daki ini keluar. Nah, di wajah tuh juga perlu untuk kayak gitu loh. Untuk mengeluarkan itu tadi, itu Dina nggak tahu sih itu bahasa bagusnya apa, Dina cuma tahu itu bahasanya daki aja gitu. Untuk mengeluarkan si daki-daki itu dari kulit wajah itu tuh juga perlu gitu. Nah, salah satunya produk Jikup yang sering banget kita ini untuk apa ya namanya, kita sarankan untuk gunakan untuk misalnya eksfoliasi kulit itu tuh si Venus Peel ini. Jadi Venus Peel ini tuh dia kan bisa untuk apa ya namanya, eksfoliasi ya, dia chemical exfoliation. Jadi dia bisa mengeluarkan kekusaman. Jadi dia bisa kayak ngeluarin apa sih namanya tuh, kayak kotoran-kotoran di wajah gitu, dan mengurangi kusaman lah gitu. Nah, si Venus Peel ini tuh bentuknya bubuk gini, bubuk gitu, terus sama ada serumnya. Nah, ini tuh penggunaannya tuh setengah dari si bubuk ini itu dicampur sama satu apa ya namanya, satu
pouch si serum ini dicampur, terus habis itu diolesin ke wajah, terus didiemin gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah sekitar 5 menitan gitu, nanti bisa di scrub, terus habis itu bisa dicuci gitu. Nah, kalau abis pakai si Venus Peel ini, itu emang rasanya tuh kayak cekit-cekit gitu, rasanya tuh kayak ada yang nusuk-nusuk gitu di wajah. Kenapa? Karena emang si Venus Peel ini tuh dia tuh mengandung microneedle gitu, jadi emang ada jarum-jarumnya gitu untuk membantu mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam wajah gitu, dari dalam kulit wajah kita gitu. Terus habis itu yang ini lagi adalah kalau misalnya habis pakai Venus Peel ini 2-3 hari ke depan itu tuh jangan pakai make up dulu gitu, karena itu kan masih ada itunya ya, masih ada microneedle-nya gitu. Jadi untuk inilah menghilangkan efek dari microneedle itu 2-3 hari kemudian itu jangan pakai make up dulu. Dan waktu untuk menggunakan si Venus Peel ini tuh 8-8-8. Jadi 8 minggu pakai, 8 minggu istirahat, terus 8 minggu lagi pakai gitu. Jadi 8 minggu ini berturut-turut pakai, terus habis itu 8 minggu rehat, istirahat, terus habis itu 8 minggu dia bisa dipakai lagi gitu. Nah, pakainya tuh urutan juga nggak apa-apa, misalnya minggu ini pakai, minggu depan pakai, minggu depannya lagi pakai, itu nggak apa-apa gitu. Cuman jangan langsung jadi kayak misalnya minggu ini pakainya hari Sabtu, terus minggu depan hari Selasa udah pakai lagi. Itu tuh sebaiknya jangan. Sebaiknya kalau memang pakainya hari Sabtu, ya minggu depannya juga hari Sabtu pakainya gitu. Jadi ada jaraknya. Nah, yang kedua adalah pakai sunscreen gitu. Nah, sunscreen itu adalah kayak semacam skincare yang paling penting banget untuk kulit manusia. Karena gimana pun matahari itu kan kita sama matahari itu kayak kayak friend and enemy gitu loh. Dia tuh manfaatnya banyak banget, tapi dia juga musuh juga gitu buat kulit kita gitu. Nah, kulit kusam ini tuh kan salah satu penyebabnya adalah sinar UV ya. Nah, itu bisa kita cegah gitu. Kulit kusam ini bisa kita cegah itu dengan pakai si sunscreen ini gitu. Nah, disarankan untuk pakai sunscreen yang kandungan SPF-nya tuh minimal 30. Nah, cara ngitung SPF 30 tuh dia bisa bertahannya tuh berapa lama. Itu tuh cara ngitungnya adalah satu di SPF itu kan kadang ada 30, ada yang 50, ada yang 15. Nah, kalau misalnya per satu SPF itu adalah 15 menit. Jadi tinggal dikali aja. Misalnya 30. SPF-nya 30. Jadi 30 kali 15. 30 kali 15 adalah 450 menit. Nah, 450 menit adalah sekitar 6 jam. Iya nggak sih? Iya nggak sih? 450 dibagi 60. Berapa ya Bapak Ibu? Iya, 7,5. Nah, bener kan 6 sampai 7 jam gitu loh. Kalau misalnya SPF-nya 30 tuh dia bisa lah tahan sampai 30 menit sampai 6 jaman gitu, sampai setengah hari gitu. Jadi kalau misalnya udah sekitar 7 jam, itu harus retouch lagi untuk SPF-nya ini, untuk si sun cream-nya ini harus di-retouch. Nah, kalau misalnya SPF-nya itu tuh 50, itu malah lebih bagus lagi, karena kan 50 dikali 15 tuh sekitar 600 sekian ya. Itu tuh bisa tahan 1 hari gitu, bisa tahan sekitar 10 jam gitu. 10 jam kan ya hampir 1 hari lah, hampir seharian gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya pakainya pagi tuh bisa lah sore tuh udah selesai kan, udah selesai beraktivitas, jadi udah nggak usah touch up lagi gitu. Nah, Jigup kan punya ini ya, punya Kersela Daily Sun Cream ini. Bapak Ibu pasti udah tahu banget ini tuh produk Jigup. Nah, dia tuh SPF-nya 50, SPF 50 PA+++. Nah, jadi dia ini kalau misalnya kita udah pakai si Daily Sun Cream ini tuh, dia tuh kita udah nggak usah touch up lagi, karena kan ini udah seharian gitu. Kalau misalnya udah 10 jam, karena dia SPF-nya udah 50 gitu. Untuk teksturnya sendiri, dia tuh teksturnya tuh agak sedikit kental, tapi nggak yang berat gitu, nggak yang bikin berat di muka gitu loh. Jadi dia teksturnya kayak gini nih.
Jadi dia kental tapi nggak bikin berat gitu. Dan kalau misalnya udah diaplikasikan dia nggak ada, kan kadang ada suka ya sunscreen yang suka kayak ninggalin putih-putih white cast gitu loh, putih-putih yang di muka gitu loh, yang bikin apa ya, bikin jadi ada sisa kayak putih-putihnya gitu loh di muka. Jadi kalau misalnya terus kita pakai foundation tuh jadinya foundationnya tuh kayak bikin cracky, bikin foundationnya tuh jadi nggak nyampur gitu tuh kan ada. Nah si Daily Sun Cream ini tuh nggak sama sekali, karena begitu di blend dia udah langsung masuk aja, udah langsung terserap gitu. Dan seperti produk Kersela yang lain baunya tuh enak banget gitu, kayak amazing gitu. Nah, terus kita juga ini ada produk baru, sebenarnya belum masuk sih, belum masuk. Kira-kira masuknya ke sini tuh bulan September atau Oktober lah, akhir September atau awal Oktober gitu, pokoknya sekitar September atau Oktober dia bakal masuk. Kalau yang ini tuh Pure Sun Lotion, jadi dia bentuknya hampir sama, cuman isinya juga sama 50 ml, cuman dia bedanya bawahnya hijau. Nah, kalau si Sun Lotion ini dia cuma SPF-nya memang cuma 30 gitu, dan dia lebih light lagi karena jadi dia tuh bentuknya cair banget gitu. Yeah. Tuh kan cair banget gitu, kayak aduh kebanyakan. Dia bentuknya cair gitu. Lebih cair daripada si sun cream ini kalau si Sun Lotion itu, karena dia kan lotion ya bentuknya ya, bukan krim. Jadi kalau lotion kan dia lebih ringan gitu, lebih light gitu untuk teksturnya sendiri gitu. Tapi apa namanya, sama sih, maksudnya dia juga nggak, tapi dia ada sedikit ininya, ada sedikit tone up effect. Jadi kalau misalnya kita pakai ini, itu tuh tone warna kulit itu kita tuh jadi naik gitu, naik 1 gitu. Dan dia SPF-nya ada 30 gitu. Terus habis itu cara untuk kita mengatasi kulit kusam yang selanjutnya adalah Prestiset. Jadi Prestiset ini apa? Prestiset ini tuh ini banget, sebentar saya geser dulu yang ini. Jadi Prestiset itu kan salah satu line set skincare dari Cikup gitu. Kita ada 2, yang satu hydration basic set, yang satu ini Prestiset gitu. Kalau Prestiset ini tuh dia tuh fungsinya tuh mencerahkan, terus dia juga kayak menyamarkan kerutan gitu. Nah, si Prestiset ini tuh dia tuh mengandung niacinamide, adenosine, centella asiatica. Jadi centella asiatica tuh berfungsi untuk menyejukkan gitu, kayak menenangkan gitu kulit-kulit kita yang lagi kayak heboh gitu, yang lagi kayak apa ya namanya ya, lagi marah, lagi sensitif gitu, dia tuh bisa untuk menyejukkan, bisa untuk menenangkan kulit kita yang itu. Terus habis itu dia juga ada fulvic acid, ada biokompleks, dan juga ada volufiline. Nah, tapi volufilinnya ini tuh cuman ada di eye creamnya aja, jadi nggak semuanya gitu, nggak semuanya ada. Nah, Prestiset ini dia tuh ada toner, ada emulsion, ada ampul, ada krimnya, ada si eye creamnya. Jadi dia ada eye cream yang khusus buat mata gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan si salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda dari kulit kusam itu kan ada muncul lingkaran hitam ya, jadi dia bikin ada kayak mata panda gitulah. Nah itu tuh bisa disamarkan itu pakai si eye cream dari Prestiset ini. Krim. Yang eye creamnya yang ini. Nah ini dia pakainya di bawah mata aja, pas di bawah mata gitu, sampai kan kita ada kalau misalnya dipegang gitu kan ada kayak cekungan gitu ya. Nah itu sampai di situ itu bisa diolesin gitu. Terus urutan pemakaiannya adalah yang pasti toner dulu gitu. Jadi setelah kita apa namanya cuci muka gitu, itu kita bisa pakai toner ini. Nah pakai tonernya tuh bisa langsung di tangan terus diusapin gitu, itu bisa. Tapi Dinda nggak sarankan karena kan kita nggak tahu ya kondisi tangan kita. Jadi lebih baik kalau memang itu pakai kapas gitu. Jadi kalau misalnya pakai kapas kan itunya jadi tonernya tuh bentuknya tuh kayak gini. Jadi nanti tinggal kayak disemprotin aja, bukan disemprotin sih, ditetesin lebih tepatnya.
Jadi tetesin aja ke kapas, nanti kalau udah nanti tinggal di usapin gitu ke wajah gitu. Nah, kadang itu kalau misalnya Dinda lagi ini ya, kulitnya lagi bermasalah banget, itu tuh suka Dinda taruh gitu di kapas, si toner ini taruh di kapas, terus habis itu dikompresin sebentar gitu di wajah, jadi kayak ditaruhin gitu di wajah gitu, ditempel gitu sekitar 3-5 menitan, terus atau 7 menit lah kurang lebih. Nah itu kalau udah nanti baru dilepas. Jadi kayak semacam masker gitu untuk si wajah. Si tonernya ini tuh bisa digunakan juga sebagai masker gitu. Nah setelah pakai toner kita pakai si emulsionnya gitu. Kalau emulsionnya itu dia teksturnya lebih creamy, jadi dia kayak krim gitu, tapi dia adalah emulsion gitu. Jadi emulsion ini tuh bedanya sama serum adalah dia lebih kental, untuk teksturnya lebih kental daripada serum. Kalau serum kan kebanyakan cair, jadi pakai pipet gitu kan. Nah kalau misalnya si emulsion itu tuh dia lebih berat gitu, lebih kental, untuk teksturnya sendiri tuh lebih padat daripada serum gitu. Nah setelah pakai si emulsion kita bisa pakai ampulnya gitu. Nah kalau ampulnya tuh dia juga lebih padat lagi gitu, dia lebih kayak krim tapi dia nggak se-creamy itu, nggak se-cream ini kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya Bapak Ibu. Nah ini dia bisa diaplikasikan aja langsung, terus habis itu setelah pakai ampulnya itu bisa pakai eye creamnya, terus habis itu baru pakai krimnya yang biasa gitu. Nah si Prestiset ini tuh bisa dipakai pagi dan malam, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu baru mau nyoba nih, baru mau ganti dari misalnya awalnya pakai yang lain gitu, pakai produk yang lain, terus habis itu pakai Prestiset, itu bisa dicoba tahapannya tuh satu-satu ya. Jangan Dinda saraninnya jangan langsung ganti semua gitu. Bisa satu-satu. Jadi biasanya sih tonernya dulu gitu. Toner karena kan toner paling light ya. Jadi bisa dicoba dulu tonernya. Terus misal udah nih pakai tonernya nggak apa-apa. Terus nanti bisa dicoba emulsionnya. Gitu. Nanti kalau misalnya udah dicoba emulsionnya ternyata nggak apa-apa nih selama 3-4 minggu gitu udah nggak ada maksudnya nggak jadi jerawatan, nggak jadi breakout, nggak jadi alergi, itu bisa pakai bisa dilanjutin ke ampulnya gitu. Untuk ampulnya kalian dipakai juga, terus kayak masih nggak apa-apa nih, udah tetap masih nggak apa-apa, masih baik-baik aja. Oh ya berarti bisa dilanjutin ke krimnya, terus baru eye creamnya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, misalnya step by step, kita jadi tahu nih kalau misalnya oh ternyata aku nggak cocoknya di sini, oh ternyata aku nggak cocoknya di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita pakainya bareng, kan kita nggak tahu nih kita nggak cocoknya di mana gitu. Ternyata kita cuma nggak cocok di satu produk aja gitu. Karena ada tipe kulit Dinda anaknya nggak bisa pakai serum, karena kalau pakai serum apapun itu pasti langsung jerawatan. Jadi Dinda nggak pernah pakai serum karena emang nggak cocok aja pakai serum gitu. Tapi pakai yang lain bisa, pasti pakai misalnya dari line yang sama, tapi si line itu punya serum gitu. Nah Dinda nggak bakal bisa pakai serum ini karena pasti langsung jerawatan, pasti langsung kayak parah banget jerawatnya gitu. Nah jadi Dinda nggak pernah bisa pakai serum, jadi Dinda nyobanya satu-satu, jadi dari tonernya dulu, terus habis itu misalnya dia ada sabun mukanya, jadi ada sabun muka, terus toner, terus apa. Jadi Dinda tahu di mana Dinda nggak cocok untuk pakai produk itu. Nah, itu juga Dinda sarankan untuk Bapak Ibu misalnya misalnya lagi nyoba, misalnya ganti skincare itu dicoba dulu satu-satu gitu, biar kita tahu lah di mana yang nggak cocoknya tuh ada di mana. Nah, jadi selain itu tadi, ini kan udah ya maksudnya untuk mengatasi mencegah kulit kusam itu kita bisa pakai produk-produk ini gitu. Nah selain itu kita juga bisa paling nggak tuh kita pakai make up gitu. Kita bisa covering si kulit kusam ini tuh dengan make up gitu. Nah produk cukup ini tuh ada produk baru mau masuk gitu. Mungkin ya sekitar akhir September awal Oktober itu tuh baru mau masuk. Itu tuh ini
velvet cover BB cream. BB cream tuh semacam foundation gitu, alas bedak gitu, yang tapi dia coveragenya tuh lumayan. Jadi kalau BB cream tuh coveragenya tuh sekitar medium to high coverage gitu. Tapi dia lebih light lah, lebih enteng gitu daripada foundation biasa gitu. Nah, gimana kita, jadi Linda mau tanya sih sama Bapak Ibu gitu. Kira-kira kalau misalnya ini kan ada 2 warna ya, ada yang biasa, ada yang warna nomor 25 gitu. Sebentar. Sebenarnya minggu lalu juga Kak Elisa udah ini sih, udah sempat mention gitu kalau kita mau ada produk ini. Nah, tapi kita masih penasaran nih, kira-kira kalau misalnya Linda bisa stop share sebentar ya untuk screen-nya, biar ya Linda pengen ngeliatin gitu loh ininya tuh ini apa gitu. Nah, jadi ini tuh yang nomor 25. Ya kan? Bukan Bapak Ibu, ini yang biasa, ini bukan yang nomor 25, ini yang biasa, yang nggak ada nomornya, dia ini medium ya, apa sih dia medium? Natural, dia natural beige gitu, jadi dia warnanya kayak gini, mana ya, ini dia. Ini, terus habis itu untuk yang nomor 25, ini nomor 25, ini itu dark beige. Nah, ini warnanya kayak gini. Nah, kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu itu tuh, terutama yang ibu-ibu ya, itu skin tone-nya tuh lebih banyak ke yang mana gitu? Apakah lebih banyak ke yang si natural atau lebih banyak yang ke dark beige ini? Itu boleh ditulis aja di kolom chat itu, nanti kita pengen tahu sih, jadi lebih banyak untuk skin tone-nya yang mana gitu. Nah, selain si BB cream ini, kita juga bakalan ada masuknya sama juga akhir September atau awal Oktober itu tuh kita bakalan masuk juga itu si ini Prestige apa namanya, cushion. Yang kalau cushion kan sekarang udah ada yang nomor 21 dan 23, tapi sekarang juga mau masuk tuh nomor 25 gitu. Nah, kalau mau nomor 25 ini tuh lebih gelap sih, lebih dark gitu, lebih deep gitu warnanya. Tuh kayak gini nih warnanya. Kelihatan sebentar. Kayak gini. Kalau di aku tuh kayaknya nggak kelihatan sih, karena ini tone kulit Dinda tuh kayak gini warnanya. Nah, ini. Nah, itu. Nah, ini juga warna 25, jadi Dinda juga pengen tahu sih kalau misalnya Bapak Ibu apakah kebanyakan kulitnya kayak gini atau enggak gitu. Nah, ini coba sebentar itu. Jadi ini kan di kulit Dinda ya tadi ya. Dinda tuh kulitnya lebih ke dark gitu. Nanti ini lagi Kak Elisa lagi swatch biar kelihatan juga, karena Kak Elisa kulitnya lebih ke kuning langsat cenderung putih gitu. Kuning langsat ke arah putih. Jadi biar kelihatan gitu loh kayak perbedaannya tuh kayak gimana gitu kalau di kulit yang kuning langsat dan ke arah lebih terang gitu. Nah, itu Dinda pengen tahu sih. Jadi kita pengen tahu di sini banyak nggak Bapak Ibu tuh kulitnya tuh untuk skin tone-nya tuh lebih banyak yang ke arah natural atau yang ke arah yang lebih deep, itu lebih coklat, lebih kayak Dinda ya. Dinda kan kulitnya tuh coklat gitu. Kalau misalnya nggak kebayang kayak apa, Bapak Ibu kalau misalnya pernah ke Jogja, pasti kan di Jogja tuh ada orang asli Jogja ya. Nah, Dinda tuh orang asli Jogja, jadi kelihatan kulitnya tuh persis kayak gitu, yang coklat tua gitu, coklat apa ya ini ya, coklat gosong gitulah. Kayak coklat apa ya namanya ya,
ya coklat lah pokoknya gitu. Nah itu tuh Dinda kulitnya lebih kayak gitu. Nah kalau Kak Elisa itu tuh kulitnya tuh kuning 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 ke arah ke cerah gitu, kuning ke arah. Nah ini Kak Elisa. ini ini yang mana? Di atas bisa tuh dua. Ini yang natural, ini yang 25. Jadi kalau kulitnya cenderung kuning gitu di ini lebih ke yang natural sih. Karena yang 25 nanti jadinya dia kayak tan gitu, jatuhnya tan banget. Nah, ini yang cushion yang nomor 25. Enggak begitu kelihatan karena enggak begitu kelihatan karena emang dia light gitu, light banget gitu untuk coverage-nya. Terima kasih Kak Elisa. Nah, jadi boleh tolong ditulis aja di chat gitu, kira-kira Bapak Ibu ini kulitnya lebih banyaknya tuh yang natural atau yang deep brown kayak Dinda gitu. Sekarang Dinda akan share ini lagi. Nah, tadi kan Dinda udah menjelaskan ya masalah mengatasi cara-cara kulit apa sih ciri-ciri kulit kusam, terus kulit kusam tuh terjadi karena apa, terus cara-cara kita mencegahnya gitu, mulai dari yang alami dari tubuh kita sendiri dan yang emang bisa dibantu dari luar gitu, dari produk-produk kita gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan itu bisa ditulis di chat aja, nanti akan Dinda baca, Dinda jawab gitu. Nah, tapi sebelumnya Dinda mau ini mengingatkan kembali, jadi promosi-promosi yang lagi berjalan itu tuh yang pertama ada Daily Mask. Jadi kan sekarang tuh kan masker tuh adalah produk yang esensial banget gitu, kayak sandang pangan papan masker gitu sekarang tuh. Jadi kita tuh harus pakai masker banget gitu. Nah, Jikup juga punya masker. Itu ada yang KF94, ada yang Daily Mask juga. Kalau memang jadi kalau si yang Daily Mask itu tuh satu box isinya 50. Kalau yang KF94 itu satu pouch itu isinya cuma 5. Jadi kalau ini Bapak Ibu ada dua pilihan, ada yang Daily Mask, ada yang KF94. Kalau yang Daily Mask dia bentuknya surgical mask biasa, kotak gitu. Kalau yang KF94 dia bentuknya KF94 itu yang bisa ke atas ke bawah itu ada yang kayak gitu. Nah, terus juga ada si program Double BV untuk si Prestiset ini. Ini kan waktu itu udah sempat habis terus akhirnya kita mulai lagi dan sekarang udah mau habis lagi, kayak udah tinggal sekitar 20-an lah pokoknya, itu tuh udah mau habis lagi nih. Jadi jangan sampai ketinggalan gitu Bapak Ibu, karena si Double BV itu ini banget, menguntungkan banget gitu. Dan misalnya kita udah sampai ke 500 BV kan juga ada itu ya hadiah promonya lagi yang 500 BV. Jadi udah kayak triple kill banget gitu. Itu kayak cucok meong banget gitu. Jangan sampai kelewatan, pokoknya promo Double BV ini cuma sampai tanggal 31 Agustus. Jadi udah tinggal besok Selasa gitu. Jadi dan itu juga stoknya udah menipis banget, udah tinggal dikit banget gitu. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai nggak dapat lagi. Jadi borong. Terus habis itu juga ada promosi ini yang si free gift mini pouch ini untuk online seminar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu leader itu tuh mengundang rekan dari luar gitu untuk ikut seminar online kita, nanti bakalan dapat free gift-nya tuh mini pouch gitu. Satu pouch gitu isinya 10 gitu. Nah, itu tapi ada mekanismenya sendiri, yaitu minimum undangannya tuh 5 orang dan nanti bisa perkelipatannya gitu. Terus habis itu juga peserta undangannya tuh mencantumkan nama sendiri, strip nama leadernya, maksudnya nama yang ngundang itu gitu. Terus habis itu juga wajib kamera on, atau misalnya nggak bisa, itu bisa isi kuesioner di akhir acara. Jadi setiap akhir acara di box chat kita itu tuh selalu ada kuesioner yang bisa diisi, bisa Bapak Ibu isi. Nanti itu bisa diisi untuk ini salah satu persyaratan free gift ini gitu. Nah, terus juga Dinda mau mengingatkan lagi, yaitu adalah
Uh, jadi penjualan Jikup itu tuh hanya ada di website resmi kita. Kalau misalnya penjualan Jikup secara online di marketplace itu adalah termasuk pelanggaran kode etik perusahaan gitu. Jadi itu ada pasalnya, dan habis itu juga kita akan nanti take action kalau misalnya kita mengetahui hal tersebut gitu. Karena dan Dinda juga berterima kasih sama Bapak Ibu karena banyak juga yang masukin maksudnya WhatsApp ke Dinda gitu, kayak ngasih capturean Dinda ini ada nih di marketplace gini gitu. Itu juga Dinda terima kasih banget, dan Dinda juga minta tolong lagi untuk Bapak Ibu leader untuk mengingatkan untuk downline-nya supaya tidak menjual produk-produk Jikup di marketplace apapun gitu. Dan habis itu juga penggunaan logo Jikup tanpa izin, karena kita sering sih maksudnya lihat di ini tuh ada penggunaan logo Jikup tanpa izin gitu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan online seminar kami kali ini. Seperti yang sudah diinfokan oleh Mbak Dinda tadi ya, Bapak Ibu, bisa untuk mengisi online seminar online seminar kuesioner. Jadi jika Bapak Ibu ingin ada topik yang mungkin Bapak Ibu ingin kami review atau kami detailkan lebih lanjut, itu bisa juga dimasukkan ke online seminar kuesioner. Jadi nanti akan kami siapkan untuk online seminar yang berikutnya. Dan juga seperti yang juga sudah diingatkan kembali oleh Mbak Dinda sebelumnya yang mengenai kode etik khususnya ya Bapak Ibu ya, ini perlu juga diingatkan untuk Bapak Ibu leader bahwa untuk produk-produk yang memang apabila Bapak Ibu ingin menjual kembali, pastikan bahwa yang melakukan pembelian itu bukan untuk maksud dijual di marketplace, karena ini ujung-ujungnya nanti akan kena Bapak Ibu juga, karena Bapak Ibu yang melakukan pembelian. Jadi bisa lebih diperhatikan lagi khususnya untuk proses jual beli Bapak Ibu untuk nanti ke end user-nya. Dan juga untuk yang penggunaan logo tanpa logo Jikup juga ini diperlukan izinnya ya Bapak Ibu ya, jika memang Bapak Ibu membutuhkan logo, khususnya kalau misalkan Bapak Ibu ingin ada acara sendiri ya, personal atau memang private untuk di grup Bapak Ibu dan ingin menggunakan logo Jikup, itu bisa konfirmasi dahulu dengan kami untuk nanti dengan tim legal konfirmasinya. Demikian, dan jangan lupa untuk promo khususnya juga yang ada yang saat ini sedang berlangsung yang untuk Double BV, seperti yang tadi sudah diingatkan, meskipun sampai tanggal 31 Agustus, tapi produknya ini hanya 100 set saja. Jadi ini siapa yang habis dahulu? Bisa jadi kalau misalkan sebelum tanggal 31 sudah 100 set ya, berarti Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi ikut serta dalam promo double BV-nya ini. Jadi sayang sekali kalau misalkan tidak dimanfaatkan karena masih ada, tapi memang sudah menipis sekali. Jadi bisa dimanfaatkan maksimal untuk double BV ini, khususnya untuk Create Star ya. Jadi bisa menunjang bisnis Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa untuk yang leader invitation untuk kedepannya, apabila Bapak Ibu ingin mengundang rekan-rekan untuk mengikuti online seminar ini, kami memberikan apresiasi pada Bapak Ibu untuk setiap 5 orang yang Bapak Ibu undang. Ini untuk Bapak Ibu yang mengundang bisa memperoleh free gift mini pouch yang memang terbatas, hitungannya tidak dijual di Indonesia loh. Jadi ini suatu hitungannya ya memang hadiah yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Oke, sebelum kita menutup online seminar kami kali ini ada moto yang ingin kita sampaikan ke Bapak Ibu, juga Bapak Ibu dapat berpartisipasi. Jadi apabila dari nanti Mbak Dinda yang akan jadi pengomando, jadi setiap ada bilang we are, kita bisa respon Jikuper. Jadi nanti we are Jikuper. Ini juga untuk semangat Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis. Bapak Ibu bisa nyalain kamera dan mic-nya sekalian gitu. Jadi nanti kalau misalnya Dinda bilang we are, nanti kita Bapak Ibu semuanya bilang Jikupers gitu. Yang semangat, karena Dinda kan bersemangat. Oke.
Sudah siap semuanya kah? Siap. Mic-nya boleh dinyalain semua Bapak Ibu. Sudah. Harus heboh ya Bapak Ibu, tapi kayak Dinda gitu kan heboh. Nggak ada lampu. Oh, Harus heboh. siap belum? Kita tunggu sebentar biar semuanya nyalain. Mbak Elisa, Lampunya nyalain. mic-nya dinyalain boleh. Lampunya nyalain dulu aja. Ayo, gelap. Boleh mic. Oke, Dinda mulai ya. We are Jikupers. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Thank you, Selamat sore Dinda. Bapak Ibu, sampai ketemu Terima kasih. di seminar kami Bye. di Thank you. Jikupers. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.